Selamat malam teman-teman tangan di atas 8.0. Malam hari ini kita akan melakukan saling sharing. Saya Laksmi dari Divisi Pendidikan akan mewawancara Mbak Sri Dewi yang saat ini menjadi anggota dari komunitas tangan di atas 8.0. Yuk kita sama-sama dengarkan wawancara kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Mbak Sri Dewi. Malam Mbak Laksmi, terima kasih kesempatannya untuk diberikan kepada saya pada malam hari ini. Mbak Sri Dewi, boleh tolong jelaskan dan perkenalkan diri, juga jelaskan sebelum terjun ke bisnis, apa pekerjaan atau kegiatan yang Mbak lakukan. Baik, untuk singkatnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Terima kasih, salam kepada sahabat-sahabat komunitas TDA atau Tangan di Atas 8.0, dan senang sekali bisa bergabung di komunitas ini. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Andrieli, singkatnya saya boleh dipanggil dengan Dewi. Oke, jadi dari saya melanjutkan pekerjaan saya mengawali dari dunia broadcasting sebagai penyiar radio di 2 stasiun radio, salah satunya di Kalimaya Baskara FM dan juga di Radio Smart FM Indonesia. Dan dari situ saya kemudian mendapatkan link dan network untuk bergabung di perusahaan telekomunikasi dengan mengawali sebagai pekerjaan di Sekretaris Vice President di perusahaan tersebut. Kemudian saya diambil alih untuk memegang bidang marketing dan marketing public relation, di marketing analis, kemudian endingnya di marketing research. Nah, ketika saya sudah di sana, saya sebetulnya sudah lama terjun di dunia yoga pada saat saya kuliah, karena itu adalah merupakan bagian dari penelitian saya. Nah, dari sini kemudian saya terjun di dunia yoga sebagai guru yoga secara experience dan juga secara certified selama kurang lebih 17 tahun hingga saat ini. Kemudian setelah di bidang yoga, baru perkiraan 3 tahun ini saya sudah terjun di bidang olahraga yang baru, yaitu di pickleball sebagai ambasador, dan ini mungkin nanti ada story-nya yang akan kita sharing bersama. Itu mungkin yang bisa saya sharing pada teman-teman. Wah, seru sekali ya kalau ada pickleball nih nanti mungkin di TDA Club ya. Ya. Oke Mbak, kemudian apa sih yang mendorong Mbak Sri Dewi untuk ikut di dalam komunitas Tangan di Atas ini? Oke, komunitas Tangan di Atas ini sangat menarik buat saya ketika pertama kali saya mengenal Mbak Lydia. Terima kasih untuk Mbak Lydia Lavin yang sudah mengajak saya dan mengundang saya untuk bergabung di sini. Karena ini mengenai bagaimana kita memberi kepada banyak orang, dan ini merupakan filosofi yang ada juga di dalam yoga. Jadi sejak saya terjun di bidang yoga, itu adalah sebuah pekerjaan yang saya tidak bisa katakan sebagai suatu bisnis ya Mbak Laksmi, ini sebagai suatu pelayanan begitu. Jadi yang mana ketika saya melayani orang adalah untuk membantu orang di dalam mendapatkan kualitas hidup sehatnya. Dan inilah yang membuat saya terjun begitu lama di bidang yoga. Dan saya tidak bisa lakukan ini sebagai bisnis. Kenapa? Karena ketika yoga saya jadikan bisnis, itu hasilnya juga akan berbeda. Jadi tidak ada target di sini. Di dalam bisnis kan kita biasanya target ya, target sales atau target marketing seperti itu. Jadi di sini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan habit atau behavior pola hidup sehat. Nah, hasilnya adalah ketika saya melayani, Tuhan memberikan saya dengan reward yang diberikan oleh para pesertanya. Itulah sebetulnya yang berjalan. Dan saat ini alhamdulillah saya menjalani bisnis development untuk studio yoga, juga membantu teman-teman yang baru merintis yoganya atau studionya untuk kemudian dikembangin di program-program yoga tersebut. Oke, terima kasih Mbak Sri. Wah, banyak sekali nih. Nanti ada sesi tanya jawab di grup WA ya Mbak. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, tadi. Oh iya, tadi katanya kenapa ya bisa join ke? Ya, gimana? Apa yang membuat tertarik? Ya, yang membuat saya tertarik karena di komunitas ini saya melihat banyak kawan-kawan dari entrepreneur muda maupun yang sudah senior, yang sudah memiliki bisnis dari awal, baik itu startup maupun yang sudah experience.
Dan ini sangat bagus untuk saling sharing dan untuk belajar, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivator, coach maupun trainer yang akan memberikan kita pengembangan diri di dalam memulai suatu usaha atau industri yang dimiliki gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita belajar untuk saling berbagi, jadi tidak hanya mencari di mana kita mendapatkan keuntungan dari komunitas ini, tetapi juga bagaimana kita belajar untuk berbagi, bersedekah, baik itu berupa materi maupun ilmu yang dimiliki, tetapi tidak memiliki tendensi bahwa sebentar nanti akan dapat pahalanya atau apa begitu ya, tapi kita benar-benar lakukan untuk melayani masyarakat. Jadi komunitas ini adalah bagian dari masyarakat, kemudian masyarakat ini juga akan semakin besar lingkungannya ke tempat yang lain sehingga sedekahnya ngalir gitu. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian ada pesan-pesan apa nih untuk yang atau quote apa yang Mbak suka sebagai penutup dan juga pesan untuk teman-teman di komunitas Tangan di Atas? Baik, untuk saya, karena ini saya juga lagi startup bisnis di bidang olahraga, baik itu yoga maupun kesehatan dan kebugaran dengan pickleball. Visi utamanya adalah mengajak sebanyak mungkin orang sehat dengan olahraga dan kemudian mempunyai gaya hidup sehat dengan pilihan, apakah itu nanti dengan yoga, kalau dia tidak bisa yoga dia bisa dengan olahraga pickleball, dan pickleball adalah olahraga yang social network, juga memberi kesempatan bisnis network di sana. Dan quote yang saya miliki dari awal sampai sekarang itu ada 3, Mbak Laksmi. Jadi seperti ini kalimatnya, dengan ilmu hidup kita menjadi lebih mudah, dengan iman hidup kita menjadi lebih terarah, dan dengan seni hidup kita menjadi lebih indah. Jadi itu adalah keseimbangan di dalam hidup kita, di mana yoga mengajarkan saya sebagai the art of living. Jadi hidup itu adalah sebuah seni. Teman-teman, tadi kita sudah ikuti wawancara bersama Mbak Sri Dewi. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk tanya jawab malam hari ini di grup WA. Sampai jumpa, kita nyambung di grup WA ya.